Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Au kama qala sadaqa Rasul Karim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu di daring ya, dunia maya dengan menggunakan Zoom meeting untuk kita berbincang-bincang, sebetulnya rileks saja. Yang memang kita gagas agak dadaan, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakannya ini. Semoga nanti dengan tema yang cukup menarik dari Mas Imam bisa menjadi salah satu pengikat untuk tema bincang siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah yang telah memberikan panduan, termasuk bagaimana memberitakan yang pada salafus soleh itu dengan ilmu hadis itu begitu rupa sehingga hadis palsu yang bahasa kita mungkin hoax gitu ya, itu menjadi terminimalisir, sehingga etik untuk menyebarkan berita tentu berdasarkan kebenaran. Alhamdulillah para partisipan yang telah bergabung join di dalam Zoom meeting kita kali ini, Talkshow Ramadan Jurnalis Muslim pada tanggal 9 Ramadan. Ini pada masih masuk 10 hari pertama ya, Ramadan Mubarak. Dan kebetulan juga besok, saya tadi ingatkan Mas Imam, besok itu tanggal 3 Mei adalah hari kebebasan pers internasional ya, kebetulan. Saya kemarin nyoba tanggal 2 Mei atau 3 Mei, ternyata tepatnya tanggal 3 Mei, sehingga serba kebetulan dan dimudahkan oleh Allah untuk kita bersama-sama untuk membahas, termasuk untuk berqiyam Ramadan, menegakkan siang hari dan malam hari nanti itu dalam Ramadan. Untuk tema kali ini, sebagaimana ini adalah tema yang kita ambil dari tulisan Mas Imam ketika diposting di pwnu.co, yaitu media online-nya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tentang Cina khilafah baru pasca Amerika, tanda tanya. Ini adalah menjadi topik yang hangat begitu ya, yang bisa kita angkat pada pagi hari ini. Dan juga kita kebetulan yang menggagas itu dari grup WA Jurnalis Muslim Jawa Timur. Bagi para jenengan yang masih belum, nanti setelah usai acara siang hari ini akan kita invite insya Allah sesegera mungkin. Dari obrolan kemudian menjadi kesepakatan, kemudian bisa terlaksana pada siang hari ini. Yang boleh jadi bukan pertemuan pertama, karena sifatnya kan lebih simpel ya untuk pelaksanaan online dibandingkan yang offline itu harus pesan tempatnya juga belum tentu semua cocok. Kalau sekarang relatif termasuk dengan kenyamanan masing-masing itu bisa kita. Untuk itu telah hadir bersama kami, bersama kita semua, Dr. Haji Imam Abror Juret, yang dulu sudah malang melintang di dalam dunia jurnalistik, pemerat Jawa Pos, pemerat Surya, yang berapa waktu kesempatan kita sempat ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian ketua PWI juga Jawa Timur, dan beberapa yang lain. Tidak hanya beliau sebagai jurnalis, tapi sudah merambah ke dunia politik, aktif di PAN, sekaligus pernah nyalon ya wakil wali kota Surabaya, termasuk akademisi. Jadi beliau doktor di Unpad, kemudian sekarang ngajar di Istiqosa dan beberapa kampus yang lain. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifan, sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada beberapa partisipan yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Fajar Arifianto yang sekarang di Suara Muslim FM, yang sebelumnya di KPI Ustadz maupun KPID Jawa Timur, yang tentu banyak pengalaman juga ya. Dan juga beliau hadir ketika kita silaturahim Jurnalis Muslim pertama kali ya, kita di Prime News itu beliau juga hadir. Assalamualaikum Mas Rohman Budianto, hadir juga ini.
dan beberapa yang termasuk tadi dari Pak Eka Budi Saputra, kemudian yang kita barusan mulai. Marilah kita bersama dengan baca, kita buka surah berkah dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya forum ini meskipun nanti narasumber utama itu adalah Mas Imam, berangkat dari artikel yang beliau tulis yang kemudian diposting di bwmu.go, itu kita beri kesempatan pertama, baru kemudian floor ya, jenengan semua bisa ikut menanggapinya, termasuk sebelumnya kita juga bersama-sama dengan ada Prof. Daniel yang baru bisa gabung setengah 11 siang hari nanti, dan awal kali sebetulnya ini adalah hostnya itu adalah Mas Ainur Rafiq ya, yang terakhir di Jakarta Bus, tapi beliau ada agenda, kemudian Mas yang di undangan itu juga sudah terlanjur tersebar, Mas Bambang Subagio dari Hidayatullah Media, baik itu hidayatullah.com maupun majalah Hidayatullah, tapi juga beliau ternyata tadi malam secara mendadak dikejar deadline. Ini kebiasaan yang berkecimpung di media ya. Kira-kira gitu, sehingga saya pilihan ketiga yang dia dari grup Jurnalis Muslim Jawa Timur sebagai host mengantarkan jenengan sampai nanti selesai acara. Karena kita tadi agak molor sedikit, mungkin nanti selesainya pun tidak harus tepat waktu ya, molor sedikit juga apa kalau memang sudah terlanjur gayeng untuk ngobrolnya. Oke, kita persilakan Mas Imam Abror Juret untuk menyampaikan gagasannya, paparannya terkait dengan tema yang akan kita diskusikan. Apa Dal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman, alhamdulillah. Senang sekali nih kita bisa ngobrol silaturahim melalui aplikasi. Inilah bukti bahwa globalisasi itu memudahkan kita untuk melakukan apa saja, dan inilah juga bukti bahwa dunia itu bisa kita kendalikan dari kamar kita, ya, dari ruang kerja kita. Nah, karena itu kemudian sekarang ini kita semua ini menjadi global citizen kan. Kita bukan lagi saya di Surabaya, teman-teman di Banyuwangi, ada yang di Malang, Mas Adam dan lain-lain. Kita semua bergabung sebagai global citizen, ya, penduduk global dunia. Kemudian kita ini sekarang namanya sudah bukan megapolitan lagi atau metropolitan, sudah globapolitan lagi ya, globapolitan artinya kota global. Nah, sehingga kemudian gagasannya ya ada pemerintahan global, sudah bukan pemerintahan nasional lagi yang disebut sebagai global governance itu. Nah, kita sudah lama sebenarnya kan, ya Amerika mendominasi katakanlah sejak 19 ya awal-awal setelah Perang Dunia Pertama ya. Jadi sebenarnya kalau di Al-Quran itu sudah jelas itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya kan, dan demikianlah kekuasaan itu kami putar, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara umat-umat manusia. Jadi memang berputar. Kalau di sekarang ini kekuasaan ada di sana, mungkin tidak lama lagi berputar, karena Ibnu Khaldun itu sejarah itu berputar ya, sirkular gitu. Kalau Hegel kemudian Marx, sejarah itu linier, ada ujungnya. Makanya kemudian tahun 1990 itu Francis Fukuyama menyebutkan the end of history, akhir sejarah. Karena apa? Kapitalisme, liberalisme sudah menang. Yang sudah menang, komunisme ambruk ya, rezim komunis ya waktu itu, karena Uni Soviet ambruk, kemudian semua rezim-rezim di Eropa Timur ambruk, maka kemudian diproklamirkan oleh Fukuyama itu karena dia memakai filosofinya Hegel,
bahwa perkembangan sejarah itu linear gitu, ada akhirnya. Nah, akhirnya itu, titik akhirnya itu adalah liberalisme dan juga di situ kapitalisme. Karena apa? Karena itu dianggap ya itulah hakikat manusia itu ya di kebebasan itu, liberalisme itu 1990. Nah, kemudian tentu saja banyak kontroversi karena apakah benar gitu kan? Gimana dengan ideologi-ideologi lainnya? Gitu, apa benar komunisme itu mati gitu, ambruk? Di mana Islam? Itu sebagai ideologi juga pertanyaan-pertanyaan begitu. Sampai kemudian terjadi perkembangan ketika 2001 ada teror ke New York yang dituduhkan kepada kelompok-kelompok Al-Qaeda itu. 911 ya. Ya, 911 orang kemudian kaget lah. Ternyata ada ini Islam ini gitu ya. Islam, saya kira di sini Islam bukan politik yang tunggal ya, bukan monolitik ya kita bisa menyebut begitu. Tapi kemudian orang kaget atau sadar ini ternyata ada Islam di situ. Gitu. Nah kemudian kita lihat Samuel Huntington merumuskan bahwa perang sekarang bukan perang ekonomi, bukan perang fisik, bukan perang apa, tapi perang peradaban, the clash of civilization. Secara umum dibagi 4 ya, peradaban Barat, Kristen, dan Timur itu termasuk Eropa Timur ya, kemudian Timur Asia, kemudian Islam di situ sebenarnya Huntington menyebutkan itu. Saya melihat meskipun ini kontroversi, tapi sebenarnya kan sekarang kalau kita tarik sekarang ini bukan terbukti, ada kejadian. Saya kira sekarang dengan melihat pandemi yang internasional ini, kemudian terjadi pengelompokan, katakanlah sekarang Amerika vs China di situ, kemudian nanti ada Uni Eropa, kemudian mungkin ada Islam. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya memakai judul tulisan khilafah, terus terang aja memang supaya memberi stimuli juga pada kekhilafan Islam gitu ya. Nah, kapitalisme, liberalisme sudah berkali-kali mengalami krisis. Ya, 1930 itu Great Depression yang luar biasa, tapi dia survive. Ada program-program yang dilakukan oleh Amerika, bantuan ke seluruh dunia, sehingga kapitalisme itu survive, bisa mengatasi Great Depression. Kemudian lagi sampai kemudian kita melihat setelah Perang Dunia Kedua, kemudian sampai ketika 98 krisis yang begitu dahsyat, kemudian 2008. Nah pada krisis-krisis itu, sebentar dulu, kita mundur dulu ketika Great Depression, kemudian muncul bahwa kalau kapitalisme itu selama ini disebut sebagai persaingan bebas, ada liberalisme, invisible hand, pasar itu akan menemukan equilibriumnya sendiri, nggak usah ikut campur oleh pemerintah. Tapi ketika kemudian terjadi depresi, penyelamatannya muncul orang yang namanya John Maynard Keynes itu. Keynes itu kemudian enggak, pemerintah harus memberi stimuli supaya ekonomi jalan. Kapitalisme walhasil selamat terus. 98 selamat ya. 2008 selamat. Nah, sekarang ini krisis yang luar biasa, bahkan kalau saya dengar dari beberapa ahli akan lebih dahsyat dari 1930, depresi besar itu. Nah, apakah kapitalisme akan liberalisme yang sekarang lokomotifnya ada Amerika, global governance Amerika akan hancur, akan berakhir. Nah, siapa kemudian yang mengisi vakum power ini? Apakah Cina? Ya, kita lihat Cina sekarang. Ya, menurut pengamatan saya, Amerika gagal sudah memberi global leadership ya. Dia sendiri kebingungan mengatasi COVID-19 ini, hancur-hancuran lah menurut saya di dalam negeri Amerika itu. Cina lebih dengan
otoritarianisme komunismenya, dia bisa melakukan lockdown di Wuhan itu ya 3 bulan total dengan segala macam hal yang dilakukan, terbukti dia sukses. Amerika liberalisme karena kebebasan, menerapkan lockdown saja kesulitan. Negara-negara bagian protes ya, demo besar-besaran menolak lockdown. Nah, sehingga kemudian meskipun Cina masih ada strain ya, ada cacat sejarah sedikit sekarang ini karena dia dianggap, ya dituduh lah sebenarnya, Amerika dan Eropa menuduh ini man-made ya, jadi virus ini dibikin oleh Cina, dibocorkan dari laboratorium virologi di Wuhan, tetapi ini masih belum terbukti. Tapi inilah cara Amerika kemudian dan sekutunya, Eropa yang selama ini agak terpisah dari Amerika, sekarang Jerman dan Perancis juga ikut menyerang Cina supaya ada international investigation begitu untuk melihat apakah benar bahwa ini ada kesalahan di laboratorium itu. Nah, tetapi ada unsur-unsur karakter assassination-nya lah ya. Nah, Cina memang agak terganggu posisinya di internasional karena isu ini yang dihembuskan oleh Amerika dan sekutunya. Tapi secara keseluruhan Cina sudah selesai mengatasi masalah ini meskipun kita mendengar laporan juga masih ada beberapa kasus baru. Tapi secara umum dia sudah selesai mengatasi masalah ini. Dan dia sudah menunjukkan global leadership yang sudah lama dia jalankan itu. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang dituduh oleh Amerika pro Cina itu, bagaimana kita melihat hal itu? Jadi dirjennya WHO ini, Ghebreyesus, ya orang Ethiopia, itu memenangkan posisi di WHO atas dukungan Cina terang-terangan. Jagonya Amerika kalah. Cina sekarang memainkan peran yang agresif ke daerah-daerah Asia sampai ke Afrika sampai ke Eropa, dan badan-badan internasional sudah mulai dikuasai. Kemarin saya lihat badan hak intelektual ya, international hak intelektual internasional. Itu Cina masuk di situ pemilihan ketuanya, tapi saya dengar kalah dari lawannya Amerika. Amerika sudah siap gitu, orang di Singapura. Nah, badan dunia ini sudah dimasuki oleh Cina. Cina ini menjadi bukan hard powernya tapi soft powernya. Investasinya di Afrika udah luar biasa. Ethiopia itu disebut sebagai Little China karena dapatnya investasi Cina masuk ke sana. Kita tahu sendiri di Indonesia bagaimana. Program obornya Cina bagaimana. Soft powernya luar biasa. Kalau teman-teman itu mendengar ada gium atau ungkapan God created the world and the rest is made in China, ya kan? Tuhan menciptakan dunia tapi sisanya buatan Cina. Memang di mana-mana kita ke mana-mana sudah menemukan produk Cina. Jadi kita melihat nanti barangkali setelah krisis yang besar ini akan terjadi perubahan, mungkin akan ada apakah nanti khilafah globalnya Amerika dengan Amerika Utara atau dengan Amerika dengan Meksiko dan sekitarnya. Eropa akan menjadi entitas global governance sendiri, kemudian China dengan Asia Timur dan mungkin juga Afrika. Nah, kembali lagi pertanyaannya, di mana posisi Islam misalnya. Nah, kalau saya pribadi, khilafah itu saya mengistilahkan begini, khilafah itu kalau 5W1H, itu 5W-nya selesai, saya pribadi ya. Sudah tidak ada pertanyaan. Ya, when, where, why, ya kan, dan segala macam itu, what-nya segala macam. Iman kita, iman saya yakin saya udah selesai, iya gitu. Sekarang tinggal 5W-nya sudah, 1H-nya, H-nya ini bagaimana khilafah ini. Jadi ya kalau kita bicara
Iman dengan iman ya tadi posisi saya 5W1 baca, 5W-nya selesai. Sekarang tinggal haunya. Nah, haunya ini tadi itu saya bilang berbagai kesempatan ketika kapitalisme liberalisme mengalami krisis yang hebat, Islam tidak muncul sebagai alternatif, tetapi di 2001 malah muncul dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi kemudian sekarang juga ketika kita melihat krisis dunia ini begitu parah, Islam apakah memberi alternatif khilafah Islamiyah ini apapun nanti bentuknya. Ya. Nah, kita lihat kalau haunya itu bagaimana sekarang misalnya selama ini kita melihat Turki misalnya. Turki masih sangat sibuk ini karena dia berbatasan dengan Iran kalau soal COVID-19 ini. Nah, negara-negara Timur Tengah. Saya malah berpikir jangan-jangan sebenarnya khilafah global Islamiyah itu nanti pemimpinnya itu Arab Saudi ini. Ya kan di bawah MBS Muhammad bin Salman ini. Karena dia potensinya sebenarnya Arab Saudi menjadi global leadership dunia Islam, meskipun dengan segala kekurangan ini saya kira menarik dengan proyek-proyeknya dia sekarang. Iya. Ya, saya kira ada yang masuk ini. Sudah, saya kira begitu. Saya kira begitu. Nah, sekarang tinggal di Indonesia bagaimana kita ini merespon ini umat Islam Indonesia yang mayoritas, yang besar sekali menghadapi wabah ini. Kita di dalam negeri kita tahu sendirilah, mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini. Umat Islam di Indonesia yang mayoritas yang 80% ini menjadi kunci bagi selesainya virus ini, mau cepat mau lambat itu umat Islam yang menentukan di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Umat Islam ini kalau mau lockdown semua tidak bisa bisa menahan diri, ya tidak jamaah di masjid, tidak taraweh, tidak jumatan, tidak sholat id, sudah sangat-sangat penting untuk memberi kontribusi kepada penyelesaian wabah ini. Artinya apa? Maksud saya Islam itu paling tidak itu part of the solution gitu, bukan part of the problem. Ini agak beda topik, tapi saya ingin juga menarik ini nanti ke dalam negeri. Selain tadi apakah Islam bisa menjadi alternatif ketika kita dalam posisi sulit seperti sekarang. Ya, secara retorika kita selalu mengatakan, nah inilah kenapa Islam ini nanti bisa menjadi alternatif karena kita punya kebiasaan wudhu segala macam. Ya itu saya kira retorika lah. Tapi coba kita lihat keadaan kita terutama di Indonesia juga, kemudian tadi di seluruh dunia, dan apakah Cina nanti yang menjadi khilafah global, kemudian Islam masih belum bisa memainkan peran, atau barangkali juga ada gagasan-gagasan teman-teman bahwa Islam dengan kehebatan nilai-nilainya itu bisa menjadi alternatif. Saya kira itu Mas Irfan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ingin dengar juga dari teman-teman lain. Terima kasih. Pemirsa Talkshow Ramadan yang dirahmati Allah SWT. Demikian paparan dari Mas Imam yang begitu padat, yang memang pada masa karena pandemi COVID-19 ini kita memang harus menginstall ulang tata kehidupan kita, sebagaimana yang kemarin tulisan dari Pak Arif Satria, ya Rektor IPB, baik di bidang ekonomi, ekologi, kemudian juga bahkan spiritual. Kita menjadi agak bagaimana sholat jamaah ditiadakan itu kan menjadi sesuatu yang sensitif. Seperti itu. Ada beberapa hal yang saya ingin mengeksplor dari penjelasan Mas Imam tadi. Selamat datang Mas Rosi. Ini ada beberapa yang ikut bergabung ya. Kita tadi sudah mulai beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan The Clash of Civilization-nya Samuel Huntington, itu kan terbukti bahwa terjadi benturan, dan benturan itu yang dimaksud adalah setelah Uni Soviet runtuh tentu Islam yang diwaspadai. Kemudian ada pembajakan khilafah versi ISIS itu demikian rupa sehingga menjadi monster yang menakutkan, menjadi sesuatu yang bukan sebagai masa depan yang lebih baik, tapi ini juga menjadi catatan gitu ya. Termasuk tentang the vacuum of power sekarang ini,
pasca pandemi corona yang begitu rupa, semua termasuk kapitalisme itu mengalami slowdown ya. Bahkan ada yang menyebut ini adalah dalam survival kapitalisme itu akan melakukan resetting up gitu ya, untuk melakukan perbaikan meskipun kerugian sudah mencapai jutaan dolar US ya. Yang ini memang masih dihitung ya kerugiannya berapa. Tapi hal yang menarik tadi, Cina yang disebut Mas Diman yang secara real dalam konstelasi internasional, meskipun over juga kena dampak corona juga sebetulnya, yang ingin menguasai terutama dengan rencana 2050 Xi Jinping itu kan begitu luar biasa ekspansifnya. Nah, kira-kira barangkali bisa dijelaskan indikator-indikator apa yang Cina menjadi khilafah dalam tanda petik ya, kekuatan global dunia untuk pasca Amerika yang ternyata gagal dalam menangani corona saat ini. Begitu, Mas Imam. Mohon penjelasan yang lebih jauh. Ya, kalau indikator-indikatornya ada beberapa yang kita lihat. Saya kira kekuatan ekonomi China itu kelebihannya adalah dia self-sustainability. Dia mempunyai kapital internal yang besar. Yang itu tidak dipunyai oleh, sekarang kita contoh lah, kalau Amerika sekarang itu dia defisit anggarannya itu yang membiayai Cina itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari economic size-nya, China jelas sekarang dia menjadi yang terbesar kedua ya setelah Amerika. Dan China ini jangan lupa 1,4 miliar penduduknya. Ini pasar yang luar biasa, pasar internalnya sendiri aja dia akan sudah sangat luar biasa. Jadi kalau bumi ini kita berdiri jejer gitu di seluruh dunia itu, jadi kalau lima orang itu ada 5 orang 1, 2, 3, 4 kelima itu orang Cina gitu. Jejer terus karena 1,4 miliar. Nah, ini pasar yang luar biasa besar. Jadi sekarang kekuatan ekonominya Cina lebih stabil dibanding lain-lain, termasuk Eropa misalnya. Eropa sekarang dengan Inggris keluar dari Brexit itu, saya kira agak goyah juga, meskipun nanti mereka akan konsolidasi. Tapi begini maksud saya, Cina sekarang menurut saya paling stabil. Ya memang program Ober itu terpengaruh distribusi dunia. Tetapi Cina sudah resetting lagi seperti Mas Irfan bilang. Dia nanti akan membuat pusat-pusat produk-produk di beberapa titik, karena tadi itu memang COVID-19 ini merusak jalur distribusi dunia. Tapi Cina sudah siap, dia akan merelokasi pusat-pusat produksinya. Nah, balik lagi untuk kekuatan ekonominya. Sekarang yang membiayai bondnya, obligasinya Amerika itu yang paling banyak Cina yang pegang. Jadi kalau misalnya Cina itu mencairkan bondnya itu, Amerika bisa kelabakan. Nah, karena itu kemudian perang dagang ini kan ini ada perang dingin kedua, Cold War kedua ini, yaitu bentuknya perang dagang, perang dingin kedua. Jadi indikasi-indikasi ini cukup kuat. Sekarang negara-negara di kepemimpinan Cina di Asia, ada Jepang, ada Korea di situ. Jepang dan Korea lebih cenderung melihat Cina sebagai, nanti kalau kita ini mau recovery, sekarang semua prediksi-prediksi IMF, prediksi Bank Dunia, semua dunia akan resesi lah, perkembangannya akan minus. Eropa, kemudian Amerika, Asia. Tetapi Cina masih tumbuh, ya meskipun kecil, mungkin 1 atau 1,5%. Nah, negara-negara di Asia ini, harapannya dia untuk recovery nanti kemana? Ekspor, itu ke Cina. Jadi, kenapa Jepang juga dalam hal ini, meskipun dia secara ideologis punya perseteruan dengan Cina, Korea juga demikian. Mereka merasa lebih dekat dengan Amerika, tetap realistis pasar nanti untuk bisa recovery itu ke Cina. Indonesia pun
kita banyak mengandalkan ke Cina, pasar-pasar domestik kita, Singapura, ya kemudian Malaysia. Saya kira negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur ini akan lebih mudah berhubungan dagang dengan Cina karena Cina lebih terbuka. Amerika ini ya kita tahu dia kampion globalisasi perdagangan bebas. Tetapi kan yang paling tidak bebas perdagangan itu ke Amerika, paling proteksionis itu Amerika. Mana kita bisa gampang ekspor sana? Nggak mungkin ekspor kita ke Cina. Inilah yang saya sebut kenapa Cina nanti menjadi lokomotif lokal lebih mudah. Cina ini soft power dia gitu. Amerika sudah jelas sejarahnya kekerasan, kemudian Eropa juga begitu. Cina ini dia sudah globalisasi sejak coba ini yang juga saya pernah mendengar Cina ini tidak ekspansif, tidak melakukan penjajahan, padahal jauh sebelum ekspedisi Eropa itu masuk ke dunia, seluruh dunia, Cina sudah terlebih dahulu. Cheng Ho ke Indonesia, ke Asia Tenggara sudah lebih dulu di abad ke berapa itu 13-14 ya. Dan kapalnya Cheng Ho itu 10 kali kapalnya Vasco da Gama, kapalnya Columbus segala macam dimasukkan di kapalnya Cheng Ho itu masuk karena ukurannya 1/10-nya. Pasukannya Cheng Ho itu berapa, armadanya kapal itu berapa, tapi dia tidak menjajah. Asia Tenggara kalau itu waktu tidak dijajah, dia datang muhibah gitu. Saya nggak tahu benar-benar ini menjadi pertanyaan dari Cina ini obor ini Silk Road dan segala macam sudah dia lalui ketika Cheng Ho melakukan ekspedisi itu dan mereka tidak menjajah, balik lagi dagang aja. Di Indonesia coba kita lihat di Tuban, di sampai di Pasai, di mana bekas-bekas apa masjid maupun kelentengnya Cheng Ho, termasuk di Tuban yang barusan ambruk itu. Nah, itu bukti bahwa Cina sudah terlebih dahulu dan lebih hebat, jauh lebih hebat. Jadi obor ini bukan satu yang baru, Silk Road yang ini bukan satu yang baru. Jauh sebelum Eropa itu melakukan ekspedisi dunia, Cina sudah terlebih dahulu. Tapi itulah Cina itu tidak ekspansif, tidak menjadi penjajah, tapi dia hanya muhibah waktu itu. Saya terus terang belum menemukan jawabannya ini kenapa. Jadi itu tambahan saya, Mas Irfan. Oke, satu lagi, ini terkait yang masih isu hot ya. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah Cina merilis mata uang digital. Jadi yang ini disebut bagian dari currency war, ya, perang mata uang gitu. Yang Amerika lewat Facebooknya Mark Zuckerberg itu juga kemarin merilis Libra, mata uang Libra. Ini apakah termasuk bagian dari masih dalam untuk pendominasian hegemoni yang tadi salah satu indikator tambahan dari khususnya dari moneternya. Ya nanti ya memang di Amerika masih secara umum masih menguasai ya kalau internet.